Ada hadis qudsi. Saya bacakan hadisnya, lalu saya akhiri. Ini rahasia yang sangat besar. Ini hanya terjadi dalam sholat. Saya ulang, hanya terjadi dalam sholat. Qasamtu shalah baini wa baina abdi ala nisfain. Kata Allah di hadis qudsi, saya bagi sholat itu dua bagian. Antara hak aku dengan hak hambaku. Dua bagian. Wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan hakku, maka aku akan berikan hak dia. Apa itu? Yuk masuk. Ini rahasia terbesar. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bacaan hamba di Al-Fatihahnya sampai kepada alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab bacaannya. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Makanya tadi ketika antum sholat, rasakan antum dilihat Allah. Dijawab tuh. Tapi kalau antum gak punya perasaan, dia lihat diawasi Allah, diabaikan. Selesai itu. Makanya lain ke hatinya tuh ada perasaan enak. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika dia sampai pada bacaan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku sampai pada bacaan maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Terakhir. Wa idza qala al-abdu, kalau hamba sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang ini kami sedang ibadah, salat. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami sedang punya permohonan, ya Allah. Kami ada persoalan, kami ada kebutuhan, kami ada masalah, kami minta, ya Allah, solusinya. Maka apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya, beda dengan yang tadi. Qala Allahu azza wa jalla, rahasianya Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjianku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar bacaannya sampai sini, sholatnya benar sampai di situ, masalah sekarang apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Sekarang apapun yang kamu minta, aku akan berikan. Saya tanya pada Anda membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat ruku atau saat sujud? Oh, jangan kelamaan, saat berdiri. Enggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat berdiri. Jadi, berdiri saja. Kalau antum benar itu salatnya, baru berdiri begini, itu seketika antum butuh apa dikabulkan. Nabi Zakaria pernah minta dalam berdiri. Dirangkum di Quran surah 3. Tadi malam saya jelaskan ayat 38 sampai 39. Itu sedang sholat. Waktu sholat minta kepada Allah. Mintanya apa? Minta supaya istrinya bisa mengandung. Padahal secara medis gak mungkin punya keturunan. Karena istrinya divonis, maaf, menopause dan mandul. Kata medis gak bisa nih. Kata klinis mustahil punya keturunan. Gak bisa. Maka beliau langsung bermohon kepada Allah. Tinggalkan pendapat manusia, itu tanda Allah yang memberikan langsung tanpa pendapat manusia lagi. Maka beliau sholat. Dalam sholatnya minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Diabadikan di Quran. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabb. Dia qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Istriku punya keterbatasan. Karena itu saya mohon darimu saja ya Allah. Engkau pasti mengabulkan doa hamba. Ya Allah, pengabulanmu tidak terbatas. Kalau pada yang tidak terbatas pemberiannya tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti panjatkan? Itu sedang berdiri. Berdiri bahasa Arabnya qaimun. Sedang sholat yusolli. Baru selesai doanya. Turun malaikat. Langsung nyampaikan. Ayat 39-nya. Quran surah 3 ayat 39. Fanadatul malaikatu. Wahuwa qaimun yusolli fil mihrab. Annallaha yubashiruka biyahya. Tiba-tiba turun malaikat. Nih dijelaskan pentingnya ini. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turun jawaban. Allah mengabulkan, memberi kabar gembira. Istrimu akan mengandung, melahirkan, punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Sosok yang hidup. Yang mustahil menurut manusia. Bayi terlahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Kapan dipanjatkan? Berdiri. Dalam apa? Sholat. Nabi Zakaria sholat dalam berdiri, minta dikabulkan. Umat Nabi Muhammad, nabinya spesial. Orangnya hebat, luar biasa. Umatnya juga luar biasa. Dulu umat Nabi dulu lihat nabinya belum tentu beriman. Umat Nabi Muhammad gak lihat nabi masih beriman. Kurang apa lagi? Nabi Musa itu banyak umatnya. Kelihatan nabinya ada gak beriman juga. Dibebaskan dari Firaun. Firaun ditenggelamin, tenggelam sampai ke bawah tuh. Begitu bebas dari lautan itu, Firaunnya sudah wafat, sudah selesai seketika. Musa, tolong dong cariin Tuhan lain. Bayangin. Nabi Isa kurang apa lagi? Mukjizatnya dahsyat. Yang tidak ada dengan izin Allah. Sakit tinggal diusap. Orang ke dokter ini diusap. Nabi Isa sakit mata, usap melihat. Nabi Isa kolera, usap lihat.
Nabi Isa, ini Nabi Isa itu usap, tinggal usap. Dokter bangkrut lah pada saat itu. Ya. Usap. Yakin. Kedua, ini yang paling dahsyat. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ada persoalan, hidup dengan izin Allah. Hidup, naik lagi, berdiri. Ngasih tahu persoalannya, wafat lagi. Dengan izin Allah. Sampai sebegitunya, nggak yakin juga dicari-cari nabinya. Mau dibunuh. Bayangkan, Anda bayangkan. Umat yang melihat, masih ingkar juga. Umat Nabi Muhammad beda. Nggak pernah lihat nabinya tuh kayak kita sekarang. Kalau di zaman Nabi melihat Nabi beriman, itu biasa. Nih, kita nggak pernah lihat. 15 abad dah lewat. Bahkan ada yang mimpi pun nggak pernah lihat. Masih mau beriman. Maka Allah berikan yang spesial untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Zakaria sholat, berdiri, minta dikasih. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat 5 kali sehari. Kata Allah, saya tunggu. Kamu mau minta apa, saya kasih. Cuman pertanyaannya, banyak yang tidak minta pada saat itu. Saya tanya pada antum, ketika antum sampai pada ayat ini, iya karena budu, iya karena stain, antum minta apa? Ayo. Padahal jelas. Baca Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu punya masalah, minta kepada Allah solusinya. Bisabri, terima dengan sabar. Wassalah, saat sholat minta. Wasta'inu, perintah. Cara mintanya nasta'in. Kapan kalimat nasta'in itu muncul? Dalam berdiri. Iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami sholat. Kata engkau kalau punya masalah, lakukan sholat. Sekarang kami sholat. Wa iyyaka nasta'in. Kata engkau wasta'inu. Sekarang kami nasta'in. Sekarang kami minta. Kata Allah, ya, kalau bagus sholatmu sekarang, minta. Apapun yang kamu minta, aku kabulkan. Pertanyaan saya, ini rahasia besar. Berapa di antara kita yang pernah minta dalam posisi seperti itu? Nah, sekarang Ustaz, kalau kami ingin bermohon kepada Allah, ingin meminta, minta ya Allah, minta. Bagaimana caranya? Apakah langsung kita ucapkan? Ataukah kita sirkan dalam hati kita permohonannya? Ataukah kita pilih ada isyarat ayat-ayat lain yang kalau dibacakan, Allah kabulkan. Ada rahasia besar. Yang kalau antum bacakan satu kalimat ini, apapun yang antum butuhkan akan dikabulkan seketika. Ketika antum butuhkan itu. Apa bacaan itu? Nanti dalam episode berikutnya kita akan bahas.